Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang tenun ikat dari perspektif etnomatematika. Kali ini, saya sedang berada di salah satu rumah produksi tenun ikat di Kediri. Rumah produksi ini adalah rumah produksi tenun ikat Kodok Ngorek. Di sini, tenun-tenun dibuat secara manual atau biasa disebut ATBM, yaitu alat tenun bukan mesin. Tenun-tenun di sini sangat berkualitas dan berharga tinggi. Hal itu dikarenakan proses pengerjaannya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, tentunya dikerjakan oleh tangan-tangan profesional, sehingga kualitasnya dapat terjamin. Untuk langkah pembuatannya sendiri, yang pertama adalah memintal benang. Dalam tahap ini, bahan baku benang yang sudah dipesan dipintal agar tersusun rapi dan memudahkan dalam proses penyusunan model motif. Lalu untuk langkah kedua adalah pemberian motif. Benang yang telah dipintal kemudian disusun dalam papan yang memiliki paku-paku. Benang-benang tersebut kemudian ditumpuk menjadi 3, 4, atau 6. Setiap tumpukan berarti pergeseran pola setiap beberapa ketukan. Untuk tumpuk 3 misalnya, berarti pola saat ditenun harus digeser ketika sudah 3 ketukan. Dan begitu juga untuk pola yang lainnya. Dalam papan tersebut terdapat 83 hingga 97 paku. Kemudian salah satu pekerja menjelaskan, untuk membuat model tersebut pertama-tama beliau menentukan modelnya, baru mengeksekusi di papan. Dengan cara mencari paku paling tengah dari papan tersebut, kemudian beliau melilitkan rafia agar nantinya pada proses pewarnaan bagian yang dililit tidak terkena warna atau ingin diwarna berbeda. Setelah menentukan paku yang di tengah, beliau kemudian melanjutkan mencari paku tengah pada sisi kanan dan kiri dan juga begitu seterusnya. Konsep yang Bapak ini gunakan tidak lain dan tidak bukan adalah konsep dari titik tengah pada barisan aritmetika. Selain itu, dalam pembuatan pola ada aturan khusus. Beliau menuturkan bahwa untuk membuat persegi, biasanya beliau mengukur terlebih dahulu panjang vertikal objek tersebut, kemudian dirafia. Selanjutnya, misal panjang vertikalnya 3 cm, maka untuk membuat persegi, beliau merafia 15 paku ke samping. Sehingga jika dilihat akan berbentuk persegi panjang, namun ketika ditenun akan berbentuk persegi. Yang intinya, kurang lebih untuk 1 cm vertikal sama dengan 5 paku ke samping. Jika diperhatikan, beginilah cara penenun untuk membuat objek-objek geometris. Tahap ketiga adalah pewarnaan. Benang yang telah dirafia kemudian diwarnai sesuai keinginan. Kemudian, kain tersebut dikeringkan dan diberi pengunci warna. Kemudian dikeringkan lagi. Setelah itu, benang-benang tadi dibilas dan dikeringkan, baru masuk proses penenunan. Dan tahap terakhir adalah proses penenunan. Dalam proses ini, pertama, benang-benang tersebut digulung ke dalam palet dengan alat bernama boben. Yang selanjutnya, palet-palet tersebut yang akan dimasukkan ke dalam skoci. Dalam penenunan, ada kain berwarna polos yang kemudian ditenun. Skoci-skoci inilah yang akan memberikan motif pada kain tersebut. Begitulah proses dari pembuatan tenun ikat. Ternyata masih banyak unsur-unsur matematika dalam kehidupan sehari-hari yang bahkan kita sendiri tidak pernah mengiranya. Terima kasih dan sampai jumpa.